Ya, segmen terakhir di News.com malam hari ini pemirsa, belum ada titik temu sebenarnya. Kalau tadi hanya berupa pengaduan, pelaporannya sebenarnya belum ada. Iya, Siapa yang mau melapor ini? Boleh, Tadi silakan. saya kan menanyakan soal motifnya, dijawabnya kembang-kembang. Ya. Sementara Gus Mis mengatakan bahwa itu nggak bisa dikatakan abal-abal dulu, serahkan kepada polisian. Ya. Berharap tetap itu asli kayaknya. Ya, tapi sampai sekarang pertanyaan, ya, silakan. Berharap Bang tahu lokasi rekamannya di mana. Kita kasih kesempatan. Ada skor 5-0 dan sebagainya, itu dari sisi teman-teman ini seolah-olah memang hal yang aneh. Tapi teman-teman dari kementerian juga harusnya berpikir bahwa ada sisi lain yang mungkin menyebabkan teman-teman atau adik-adik kita yang bertani ini kecewa dan juga berpikir sesuatu secara fisiologis hopeless dengan adanya pembukuan PSSI, sehingga mereka pikir, wah sesudah ini saya harus buat apa? Nggak ada lagi, banyak tidak ada pekerjaan dan sebagainya, sehingga kekecewaan itu mungkin ya yang perlu kita pikirkan juga menyebabkan mereka dalam tanda petik udah hilang harapan. Itu juga perlu kita pertimbangkan sungguh-sungguh, sehingga jangan sampai kita harusnya kita nggak mungkin kalah 5-0, tapi dari pihak sisi lain juga kita harus pertimbangkan itu. Ke depan ini harus bagaimana mereka. Oleh karena itu memang kami Komisi 10 mengharapkan sanksi FIFA segera diselesaikan. Pertemuan antara pemimpin-pemimpin, Pak Menteri dengan PSSI bisa ada komunikasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya khusus ke Iwel ya, karena selama saya membawa acara ini baru satu kali saya lihat dia terdiam begitu dapat jawaban kembang-kembang. Well gini, kenapa ini menjadi penting terus dikejar? Ada 3 hal lagi. Yang pertama, saya ingin mengatakan jangan sampai kita ya ingin melakukan sesuatu yang baik. Saya dari dulu mendukung Gus Mis di tim transisi, Imam Prasojo dan kawan-kawan di tim 9, bahkan niat untuk menghancurkan yang merusak sepak bola Indonesia itu benar. Tapi jangan sampai, maksud saya, lalu kita melihat tiba-tiba, Brazil dikalahkan oleh Jerman misalnya di Piala Dunia kemarin dengan skor yang begitu besar. Wah, ini mafia. Ini penyuapan misalnya. Karena itu saya dorong, jalan yang harus kita pakai adalah jalan Loretta Lynch. Kalau ada laporan dan itu kuat, ambil langsung. Pagi-pagi pengurus-pengurus FIFA yang lagi nikmat-nikmat di hotel dibawa langsung gitu, ya kan? Dengan itu Blatter pun akhirnya harus mengatakan, ya deh saya mundur. Misalnya. Ini laporannya belum ada. Enggak, sudah ada. Sudah ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda. Baru hanya pengaduan. Kita dorong dong Pak Bambang Suryo kalau nonton. Cepat lengkapi laporan. Karena Anda ditantang juga oleh Roy Suryo. Sama Suryonya soalnya. Ya, sama-sama Suryonya. Bahkan juga dinyatakan sesudah Lebaran itu akan mengajak pemain-pemain ya. Belum tentu kejadian juga, tapi itu ada tekad begitu. Iya. Tapi kan itu disebutkan dimulai dari tahun 2000 sampai 2015 ya. Nah saya ke Pak Heri, dalam sejarahnya Pak pernah nggak polisian mengungkap kasus suap itu untuk pengaturan skor? Karena dari tahun 2000 loh, dari 15 tahun yang lalu pengaduannya itu. Jadi di Polri sendiri itu kalau kita mau melakukan penyelidikan dan penyidikan itu biasanya ada laporan. Sepanjang ini kita tidak ada laporan. Tidak pernah sama sekali dari tahun 2000. Tidak ada laporan tentang kasus ini. Makanya kita ini sekarang menggunakan scientific investigation. Jadi entah itu rekaman tadi asli atau palsu. Nah, kita dalam melakukan penyelidikan itu ada 2 Pak. Jadi satu dari dalam keluar, yang kedua dari luar ke dalam. Dari dalam keluar itu dari pihak-pihak yang berkompeten di PSSI atau di mana itu kita lakukan. Ini kita sudah lakukan ini monitoring semua terhadap saksi-saksi semua yang ada. Ya walaupun laporan resmi belum ada, namun kita sudah lakukan. Sudah bergerak gitu Pak ya? Sudah, iya karena waktu tanggal 16. Betul. Cuman kadang-kadang terbentuk opini dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita kadang-kadang ingin supaya percepat itu, tapi harus sesuai dengan polisi hukum. Jalan deh Pak ya? Oh jalan Pak. Ulangan dulu dong. Makanya apalagi saya hari ini datang lagi untuk menjelasin ini Pak. Malam ini saya mewakili PSSI menyatakan kita mendukung Mabes Polri untuk mengungkapkan itu Pak. Jangan ragu Pak, karena apa? PSSI selama ini sudah melakukan apa yang dituduhkan apa segala macam, tapi tidak pernah diekspos. Tadi disebut sepak bola gajah. Sepak bola gajah pelakunya sudah dihukum seumur hidup, masih disebut-sebut aja sepak bola gajah, sepak bola gajah. Pada kemana selama ini ngeliat pelakunya sudah dihukum seumur hidup? Itu satu. Yang kedua, bicara penyuapan. Kita sudah pernah tangkap yang namanya almarhum Wasid Jafar Umar. Menerima suap, dihukum 4 tahun oleh pengadilan. Karena itu menyangkut pidana umum. Kita sudah lakukan itu tanpa harus gembar-gembor, tanpa harus membuat fitnah, tanpa harus melihat yang pejabat negara menikmati itu. Oh ini ada mafia, ada. Ini baca kamus besar bahasa Indonesia kah yang dimaksud dengan mafia itu apa?
di Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas mafia itu adalah organisasi kejahatan. Sederhana Sedangkan saja, PSSI sederhana ini, saja. tunggu dulu sebentar. Sederhana saja. PSSI itu adalah organisasi olahraga yang pendiriannya sudah ada di Kumham, tinggal dibaca di situ. Bukan organisasi kejahatan. Ini kok menteri begitu bangga kita bersihkan mafia. Jangan-jangan dia gembong mafia sendiri. Kita lagi pertanyakan itu, Pak. Jangan-jangan. Kita harus cek itu. Silakan. Gus. Jangan. Mau Gus Bis atau dari Mas Kunesi Yusuf? Saya kira motifnya kembang-kembang. Pak Yusuf ini Kemenpora nggak ikut-ikutan ya dalam laporan-melapor ini ya? Biarkan saja angin berlalu. Terus terang miris sekali Mas, ketika Saudara Haryo mengatakan kemudian jangan-jangan Menpora adalah gembongnya mafia. Ya, masih ada itu kan jangan-jangan. Jadi tendensius. katanya Meskipun percaya. masih jangan-jangan itu juga tendensius. Tendensius. Saya kira seolah-olah kemudian Jangan-jangan Saudara Haryo tendensius ini itu ya. kemudian Jangan-jangan menganggap tendensius. dirinya paling suci, kemudian orang lain yang tidak sependapat dengannya tidak suci sama sekali. Iya. Itu juga tidak boleh mengatakan seperti setuju. itu. Itu amat sangat tendensius menurut saya. Tapi Meskipun ada bahasa jangan-jangan. Oke. Yang menjadi titik tekan kami sekarang adalah kalau terkait dengan potensi dugaan-dugaan pengaturan skor segala macam, kita serahkan kepada kepolisian. Sepakat. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kenapa Menpora begitu konsen terhadap pembenahan tata kelola sepak bola kita? Ya. Saat dilantik saat hari pertama dilantik, pertanyaan wartawan pertama kali apa, Pak? Kepada Pak Menteri. Pak 20 Menteri, Oktober ya. bagaimana terkait dengan sepak bola gajah yang terjadi kemarin? Apa yang akan Anda lakukan? Itu memang pesan publik melalui teman-teman wartawan yang menanyakan bahwa Menpora harus menyelesaikan soal Kalau ini. sekarang bertambah Oke. dong ya, bertambah dong Oke, pesannya. Saudara Haryo Ya, mengatakan bahwa kami sudah menghukum pelakunya seumur hidup. Katakanlah begini, kita meragukan apa yang sudah dilakukan kemarin. Kenapa? Anda tahu sahabat kita, saudara kita adalah sahabat Heri Kiswanto yang seumur hidupnya sebagai pemain bola hanya mendapatkan 1 kartu kuning, kemudian seolah-olah seluruh beban adanya sepak bola gajah dibebankan kepada dia dan dia kemudian dihukum seumur hidup. Sementara potensi aktor intelektual di belakangnya tidak sama sekali tidak tersentuh sampai saat Salah ini. siapa itu? Tidak mengejar sampai tersentuh aktor di belakang. Kalau kemarin tentu saja dari pihak PSSI Ya. tidak ada upaya luar biasa untuk mencari aktor intelektual. Saya kira itu. Kalau saya gini ya, saya justru sebenarnya ingin melindungi kantor lama saya, kantor Kementerian Pemuda Olahraga yang dulu sudah bisa mendamaikan, bisa dan Indonesia berprestasi U19 clear waktu itu, sekarang dihujat, dicaci maki orang. Saya justru khawatir. Atau mau jadi menteri lagi? Enggak, sama sekali enggak. Kalau Saya justru khawatir. Demokrat diajak gimana? Enggak, saya justru khawatir. bisa. Saya justru khawatir jangan Pak Menteri dan sahabat-sahabat saya ini tidak tahu bahwa akhirnya nanti kalau penyidikan polisi itu jalan terus ya. Siapkah mereka bahwa nanti kalau itu saya mendukung penuh rekaman tadi itu harus dibuka dan ternyata kalau ternyata itu benar-benar laknya dibuat di lantai 3 gedung tempat saya dulu berada Kalau gitu, gimana? ya, pertanyaannya menjadi 2 Rizka. Yang Iya, kan? pertama, Pak, apa yang terjadi kalau itu memang dibuat-buat misalnya untuk sesuatu yang Berat, katakanlah kan? Nanti dia mulia laporan tapi palsu dibuat-buat dia. misalnya. Nah, Laporan palsu. Bukan laporan palsu, Pak. Iya. Itu jadi skandal, Pak. betul. Sudah jelas satu BS atau Bambang Suryo itu yang menelpon. Oke. Iya. Nah, sekarang bisa diketahui nelponnya kapan, jam berapa, laknya mana, sekali lagi lokasinya mana ketahuan ya. Tapi Gedung saya 3 khawatir lantai Menpora, Mas Effendi. lantai 3 gedung Menpora. Nah, katanya. misalnya kayak tadi gitu. Ya kan? Mas Aryo bilang skandal, saya mau nanya skandal apa, tapi saya takut dia bilang skandal kembang-kembang, jadi saya diam aja. Saya diam aja tadi. Makanya ke Pak Haryo boleh Pak, sedikit aja. Iya, Jadi iya. artinya itu bisa digolongkan ke dalam laporan palsu nantinya. Laporan palsu. Kalau Mungkin karena bahkan lebih membawa- besar lagi kalau kita nanti mau membuka secara global, maksud tujuan dia membuat laporan palsu. Motifnya apa? Motifnya apa? Itu kembali. Saya nggak pernah nanya, Pak. Motifnya tadi kembang-kembang. Pak, yang kedua, enggak penting nih, kedua karena kita makin mengerucut. Bagaimana kalau pembuat pengaduan ini yang diharapkan datang dalam hari-hari ini kemudian tidak datang lagi? Ya. Apakah polisi berhenti sampai di situ Oh saja? tidak. Wah. Tadi Jalan kita sudah sampaikan tadi. Jalan terus. Tanggal 16 BS mengadu, kita udah sampaikan kalau yang 2000 sampai 2010 menggunakan APBD Ya, ini korupsi. itu nggak bisa. Ya. Penyelenggara negara. Ah. 5 dan 12 undang-undang itu ya. Kemudian kalau yang 2011 itu termasuk penyuapan. Oke. Sudah disampaikan. Oleh karena itu nanti Yang mana? kita lakukan laporan polisi.
ditelepon tadi juga mengatakan besok Pak akan datang dengan membawa bukti-bukti semua. Kalau tidak datang, kita datangi. Saya pesan untuk wakil rakyat kita ya, karena ini ada hubungan dengan pembekuan tadi. Yang sampai 2010 ini akan terjadi lagi loh kalau kita nggak hati-hati. Sekarang kalau dibekukan, terus klub-klub ini mencari sumber dana. Yang saya khawatir pemerintah mau memberikan dana untuk katakanlah turnamen itu tadi ya. Itu bahaya lagi nanti. APBD, APBN dipakai lagi nanti. Biar itu nyemplung nggak sekalian. boleh itu. Biar nyemplung sekalian. Bukan, saya boleh itu. Jangan boleh gitu. Oh, tapi begini poinnya. Saya pernah di situ, Bos. Bahwa tadi alasan pengaturan skor, kemudian ada sepak bola gajah dan sebagainya, itu betul fenomena yang betul kita rasakan. Kita serahkan kepada polisi. Tetapi poinnya bahwa jangan gara-gara itu oknum per oknum kemudian PSSI-nya dibukukan, itu poinnya. Sehingga pertandingan yang kita harapkan itu bisa bertanding kembali. Teman-teman yang tadi yang mungkin sudah hopeless, tidak bekerja lagi, bisa mendapatkan sesuatu lagi. Kan itu yang diharapkan supaya. Pak Yusuf bilang begitu juga. Itu justru kita minta. Gara-gara kesel sama tidak jadi bertemu dengan PSSI, jangan dibukukan juga anggarannya, kasihan cabang-cabang lain. Persoalan nasional yang ada di Kemenpora. Nah, ini masalah. Nah, kalau kita sama Bang Jefferson ini nanti bisa dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Karena begini, kena pasal-pasal loh. Hati-hati loh. Bukan. Ada bahaya. Dinamika di DPR itu kan kita sudah luar biasa kemarin. Ternyata kalau kemudian kita semua bisa duduk bareng akan selesai. Hati-hati diatur loh nanti DPR-nya. Ada kemauan nggak? Jangan motifnya apa kembang-kembang. Motifnya komunikasi yang benar gitu. Motifnya datangin permasalahan. Kalau mau Pak, Pak Lanyala sini kita ngomong apa yang Anda punya masalah, saya punya masalah. Duduk bareng-bareng. Ada kemauan dulu. Harusnya bisa motifnya ya, jangan motif kembang-kembang. Motifnya menyelesaikan masalah. Rizka, kesimpulan sedikit dong ya. Mudah-mudahan waktu yang masih ada. Yang boleh nggak ke Pak Haryo dulu sebelum kesimpulan? Enggak, ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Haryo ya. Apa yang pernah tampil di news.pol ini adalah yang pertama, ada fakta yang belum juga diungkap, bisa dikaji lebih jauh. Katanya setelah ada surat peringatan ketiga dari Kemenpora kepada PSSI, Pak Tony Apriliani mengatakan jawaban dari PSSI ditahan oleh Bapak Johar Arifin, tidak disampaikan kepada Kemenpora. Ini persoalan juga nggak ini? Nah, suatu saat bisa ada laporan juga ke polisi ya. Kenapa surat jawaban dari PSSI yang harusnya disampaikan Kemenpora 2 kali surat panggilan oleh ya? Pak Johar Arifin katanya. Itu fakta. Nanti menarik untuk dilanjutkan di news.pol. Lalu yang kedua Pak, sampai tahun 2010 tadi yang adalah misalnya korupsi, bisa juga kan ditindaklanjuti oleh polisi kan? Kan tidak hanya KPK. Ada satu A-nya. Kenapa surat yang ditahan oleh Pak Menteri tanggal 17 April itu ditahan baru disampaikan tanggal 18? Itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sampai 2010 penyalahgunaan APBD dan segala polisi kan juga berhak kan? Harus. Dua-duanya ditindaklanjuti. Dua-duanya ya, jadi jangan hanya karena kan jangan tunggu KPK dan segala macam. Polisi kan sekarang juga dalam proses itu artinya menurut Pak Heri. Nah, yang ketiga yang juga menarik adalah Pak Polisi sudah mengatakan tadi kalaupun nanti pengadu tidak datang lagi, kepolisian tetap jalan ya, tetap akan jalan. Itu sementara. Yang keempat, rekaman itu harus diusut tuntas. Harus, karena itu bisa membuka semuanya. Apakah rekaman yang sudah jelas-jelas di konferensi pers kan itu. Betul Suryo, itu kesimpulannya Mas Fendi, silakan bikin kesimpulan sendiri. Jangan tambahin ke sini. Kalau DPR itu biasa, ini kesimpulan, kata-kata ketua aja masalah tambahin umum aja jadi sampai apa itu bisa termasuk ke sini karena kesimpulan ini juga direkam. Saya mau kasih kesempatan Pak Haryo, terakhir Pak Haryo silakan. Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini saya cuma mau mengatakan inilah akibat ingin main-main, tetapi yang diterjunkan bukan seorang pemain. Akhirnya jadi lucu-lucuan, nggak jelas juntrungannya. Jadi selama ini pemain yang beneran yang main nih sampai nggak ketahuan. Nah, itu pertama. Yang kedua, bicara masalah pembenahan segala macam, nggak usahlah kita pura-pura lagi dengan berselimut perbaikan tata kelola. Itu tidak ada. Hal perbaikan itu tidak. Kenapa? Dibuktikan langkah-langkahnya semua melanggar aturan semua. Tata kelola apa yang mau diperbaiki? Itu kedua. Yang ketiga, PSSI setelah hari raya nanti akan menghadapi semua tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, apapun fitnah segala macam yang berhubungan dengan PSSI kepengurusan daripada Pak Lanyala Mataliti. Itu saya pastikan karena saya sudah ditunjuk sebagai salah satu tim yang untuk membuat. Kata Gusmis, sesudah lebaran pun turnamen jalan Gus ya? Turnamen
Turnamen apa, Gus? Ada turnamen Piala Kemerdekaan, Iya. ada turnamen dong, Gus, Piala semangat dong, Panglima Gus. TNI, ada Piala Presiden, ada Piala Suratin, ada Oke, U19, berarti itu artinya dan festival. banyak Pokoknya masa kompetisi yang depannya sudah lebih disiapkan. baik lah. Ya. Oke. Insya Allah kalau itu aku setuju, harus lebih baik. Iya, harus dong. Tidak boleh kembang-kembang lagi. Oke, baik pemirsa saya harus. Ya, Dadan. Dadan. Iya, saya sempat melupakan Dadan. Terakhir. Sepak bola Indonesia ini seperti Syahrini ya. Sepak bola Indonesia ini seperti Syahrini. Kenapa? Maju mundur ribut. Maju mundur ribut gitu. Tapi nggak cantik ya. Kakinya gitu. Padahal yang kita butuhkan itu adalah karena sepak bola ini adalah tontonan wajib masyarakat. Tanpa sepak bola kita menjadi kehilangan arah loh para penonton ini. Kita nggak tahu harus nonton apa gitu. Iya. Berarti nggak tahu jalan dong kehilangan arah. Tapi gini ya, Dadan ini memang tidak terlalu jago main bola, tapi dia sering beberapa kali menjadi wasit. Tapi akhirnya tidak diperbolehkan lagi karena peruitannya selalu rusak sebenarnya. Oke, baik. Saya satu terakhir aja. Dan saya janji sama kamu bahwa kasus ini kita perhatikan betul. Jangan sampai kasus ini lebih cepat nanti kasus menteri yang mengata-ngatai presiden. Jangan sampai. Ini juga penting nih ya. Oke, baik. Saya harus akhiri News.pol untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Heri, selamat bekerja, selamat diusut Pak ya. Kalau memang ada buktinya langsung saja Pasti kita diungkap lakukan. kepada publik. Pak Roy terima kasih, Sama-sama, terima Mas kasih. Susedisu terima kasih, Gus Mis terima kasih, Bapak dari DPR juga terima kasih, Pak Haryo terima kasih. Terima kasih untuk Anda juga pemirsa yang sudah memberikan komentar di www.iNewsTVmobile.com. Saya Rizka Indah, Iwel Sastra dan juga Effendi Ghazali pamit. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kan pasti segala akan kurai. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Oh, bintang di angkasa, oh, bersinar gemilang. Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku tuju setiap langkah yang berarti, tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji dekat yang ku miliki, yeah. Inilah